Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, alhamdulillah if you are fine. Today we are going to have a different subject. Kita punya mata pelajaran yang sedikit berbeda. Ada yang bisa baca? What is it about? Coding. Ada nggak yang tahu apa itu coding? Sebelum kita mulai, coding itu apa sih? Ya, apa itu coding? Coding itu dari kode. Kalau kode itu apa? Password ya, password. Ada lagi password ya, sorry. Ada lagi selain password? Game. Oke, game. Ada lagi selain game? Pernah dengar yang namanya programmer? Programmer itu adalah seorang pekerja. Ya, sebuah profesi. Profesi yang seperti apa? Kalian bermain games, ada yang menciptakan nggak? Siapa yang menciptakan? Manusia itu disebutnya programmer. Profesinya namanya programmer. Atau kalian pernah nonton atau mungkin baca detektif? Ya. Nah, ini masih berkaitan dengan yang namanya kode itu sendiri ya. Oke. Mana ini ya? Oke. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, tujuan dari kita belajar coding hari ini adalah yang pertama menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang hidupnya penuh dengan masalah? Iya, manusia itu hidup pasti ada masalahnya. Kalau nggak ada masalah, seru nggak? Nggak seru, hidupnya datar aja, nggak ada naik turunnya, mood kita juga ya udah datar-datar aja, kan nggak seru ya. Lalu yang kedua, memahami konsep berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu komputasional? Pernah dengar komputer? Iya, berarti kita itu berpikir seperti layaknya komputer. Manusia kok berpikir seperti komputer? Bagaimana? Nah, setelah ini kita coba cari tahu ya. Ada yang bisa membaca? Coba Miss Meta minta tolong dibacakan. Kebaca nggak? Coba Tiara. Detektif Conan, seorang detektif memiliki kemampuan berpikir logis untuk memecahkan berbagai masalah yang rumit. Sebagai detektif, kita juga bisa menerapkan cara berpikir logis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat menyusun jadwal pikir untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, Pak Isyaman. Kita dapat menggunakan berpikir? komputasional. Iya, pernah nonton Detektif Conan? Pernah tahu Detektif Conan? Iya. Tugas seorang detektif itu dia memiliki kemampuan berpikir secara logis bagaimana dia menemukan masalahnya, titik terang dari masalahnya. Ya. Seperti detektif, kita juga bisa menerapkan cara berpikir yang logis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pernah menyusun jadwal piket nggak? Ya, misalnya di kelas kalian itu ada jadwal piket? Ada jadwal piket? Ada ya. Untuk memecahkan masalah tersebut, kita dapat menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Maksudnya gimana, Miss? Kok ketika membuat jadwal piket aja kita harus berpikir secara logis? Misal, dalam satu hari kita cuma meletakkan hari Senin itu cowok-cowok doang, tanpa ada cewek-cewek. Kira-kira dapat berjalan nggak? Efektif nggak? Kelas kalian akan bersih nggak pada hari Senin? Kurang ya, biasanya yang lebih apik itu perempuan. Nah, makanya agar dapat berjalan setiap harinya itu berjalan baik, bagaimana sih biar adil? Bagaimana sih biar setiap hari Senin sampai Jumat
tugas piketnya itu dapat dijalankan dengan baik. Misalnya kalian menunjuk satu orang ketuanya, dipilih satu orang ketuanya, baru anggotanya dimasukkan di setiap harinya, begitu. Jadi nggak asal pilih ketika kalian menentukan jadwal piket, aku maunya Fikri, Alvaro, Kamil, Kais, dapat berjalan nggak kira-kira? Kurang ya. Misalnya yang pertama Alvaro ketuanya, nanti bawahnya ada Saskia, ada lagi Bisma. Nah, itu mungkin dapat lebih efektif, begitu ya. Oke. Dalam memecahkan masalah, siapa di sini yang, Miss, hidupku kok banyak masalah ya? Bagaimana sih, Miss, biar masalahku tuh jadi dikit? Ya, masalah kalian itu masih kecil. Semakin dewasa, masalahnya itu makin rumit. Kalau masih anak SD, apa sih masalah terbesar kalian? Bertengkar sama siapa? Sama kakak, adik, atau teman. Ada lagi selain bertengkar? Belajar, Miss, nggak masuk otakku, Miss, pelajarannya. Paling hanya seputar pelajaran dan sekolah dan rumah. Iya, nanti semakin dewasa mikirin bagaimana bayar listrik, bagaimana bayar rumah, bagaimana cara biar kalian bisa mengatur gaji. Misalnya gaji kalian 3 juta, gimana tuh gajinya biar bisa sebulan itu nggak nombok, nggak minus gitu. Oke. Coba daripada Faiz minta tolong dibacakan proses memecahkan masalah. ya, yang pertama. Ya, boleh maju ke depan. Pemecahan masalah sehari-hari. Yang kedua, Urutan instruksi. secara logis. Yang ketiga, Berpikir Ta? komputasional. Oke, terima kasih, thank you. Sekarang kita lihat pemecahan masalah sehari-hari. Kalau dalam bahasa Inggris, masalah itu disebutnya problem. Solving itu adalah memecahkannya. Bagaimana kalian memecahkannya? Itu adalah kemampuan mencari solusi saat menghadapi masalah atau tantangan. Yang sudah bisa memecahkan masalah tanpa campur tangan mama, papa, atau teman kalian, berarti kalian sudah berpikir problem solving, sudah bisa mengurai masalah-masalah kalian. Coba Miss Meta mau tanya, masalah kalian di kelas ada uang yang hilang. Gimana kalian memecahkan masalahnya? Angkat tangan. Ada uang satu teman kalian hilang 5.000. Gimana memecahkan masalahnya? Coba. Ya, Fikri. Menanyakan kemana? Ke? Gak apa-apa, kemana? Dia mencari ke tempat terakhir dia membawa uang. Ada lagi selain mencari, apa lagi? Selain mencari, apa yang harus kalian lakukan? Menanyakan ke teman, bisa. Karena mungkin temannya ada yang melihat uang jatuh. Ada lagi? Miss, aku nangis. Nangis itu sebuah problem solving atau bukan? Bisa memecahkan masalah nggak nangis? Enggak. Ketemu nggak duit kalian? Enggak ya. Nah itulah, ketika kalian sudah bisa berpikir itu, kalian sudah bisa memecahkan masalah kalian. Yang kedua ada urutan instruksi secara logis. Urutan instruksi secara logis adalah melakukan langkah demi langkah dengan urutan yang tepat supaya hasilnya sesuai harapan. Yang pernah bikin Indomie? Gimana cara pertama kali kalian membuat Indomie? Step pertama. Rebus airnya, langsung direbus mie-nya katanya. Kalian langsung direbus mie-nya, kira-kira mungkin nggak? Step pertama adalah merebus air. Yang kedua, masukkan mie-nya. Yang ketiga, menuangkan bumbunya ke piring. Yang keempat, menyaring mie-nya. Karena mie-nya mie goreng, mie-nya sudah matang lalu disaring. Yang terakhir katanya setelah disaring langsung dimakan. Bener nggak? Iya, dimasukkan di piring, diaduk, baru Nah, itulah kalau kalian mengurutkannya. Tadi ada temannya yang bilang, Miss, langsung direbus air mie-nya, langsung digoreng. Kira-kira apakah itu secara berurutan?
Enggak. Nah itu, jadi kalian itu nanti belajar coding itu intinya kalian itu bisa memecahkan masalah, kalian bisa meruntutkan sebuah masalah, biar masalahnya itu menjadi selesai bagaimana, lalu yang terakhir berpikir secara komputasional. Kalian berpikir seperti layaknya komputer. Komputer itu pinter nggak? Kalian mau membuka Microsoft, kalian memerintahkannya. Berarti kira-kira pinteran kalian atau pinteran Microsoftnya, komputernya? Pinteran komputer atau pinteran kalian? Komputer katanya. Pinteran kalian. Kalian tanpa menginstruksikan, tanpa memerintahkan komputer untuk membuka Google. Kira-kira komputernya bisa nggak buka Google sendiri? Nggak bisa. Ya, makanya. Tapi komputer itu termasuk dalam mesin yang pintar, mesin cerdas. Tapi pinteran manusia intinya. Jadi kalian bersyukurlah. Ya, kalian diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai komputer. Ya enggak? Oke, nah ini nih. Yang pertama, coba Miss Meta minta tolong ada yang bisa membacakan. Fikri? Ya, gimana komputer itu bisa berpikir? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Apa itu Miss? Dekomposisi itu apa? Pengenalan pola itu apa? Algoritma itu apa? Abstraksi itu apa? Ada yang tahu nggak? Enggak, ya udah kita mengenalkan dulu hari ini. Nanti habis ini kita main games. Ya, coba dekomposisi. Silakan yang mau baca dekomposisi. Michelle. Ya, contohnya. Ya, jadi dekomposisi itu kalian punya masalah besar. Masalah kalian itu bagi dalam kecil-kecil dulu. Contohnya ketika kalian punya tugas abrek, banyak banget, ada matematika, bahasa Inggris. Kalian itu membagi tugasnya itu pertama yang harus kalian lakukan apa? Apakah langsung di sini bahasa Inggris, matematika sama IPA? Kerjakan satu-satu. Kerjakan bahasa Inggris, habis itu matematika, langsung IPA. Bahasa Inggris, matematika, IPA. Gitu nggak kira-kira memecahkannya? Membaginya? Enggak ya? Gimana caranya? Hari ini ngerjain matematika dulu. Besok ngerjain bahasa Inggris. Terus? Lusa ngerjain IPA. Jadi kalian bagi dalam hari yang berbeda. Nggak dalam satu hari kalian selesaikan. Lanjut. Siapa yang mau baca? Boleh. Fataska dulu. Ya, contohnya. Ya, mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah ada. Kalian mata pelajaran apakah setiap minggu itu berubah? Ya. Setiap minggu itu pasti berubah. Hari Senin pelajarannya IPA. Minggu depan Senin itu pelajarannya bahasa Inggris. Enggak ya? Berarti selama 1 tahun itu pelajarannya itu kan sama. Senin IPA, Selasa ada bahasa Inggris, Rabu ada komputer misalnya. Itu kan berlangsung terus, ya enggak? Berulang. Betul nggak? Nah, ini yang disebut pola. Jadi kalian tahu bisa membagi kayak tadi membagi tugas. Oh, hari Senin itu bahasa Inggris dulu. Berarti yang aku kerjakan hari pertama kali adalah bahasa Inggrisnya dulu. Hari Selasa ada matematika. Berarti besoknya baru aku mengerjakan matematika. Kalian bisa mengenal polanya. Lalu, apa nih? Satu lagi. Yang ketiga, boleh? Silakan, Hasna. Ya. Ya, abstraksi itu adalah fokus pada hal yang penting. Kalau kalian lagi mendengarkan Miss Meta, apakah kalian mencatat semuanya yang Miss Meta omongin? Enggak ya, yang penting aja. Kayak misalkan ini ada 4 berpikir komputasional, itulah yang kalian catat. Ya, lanjut. Terakhir, siapa yang mau baca? Boleh, Fik. Algo. Fik. Faiz.
Ya. Pertama, didikan. Terus masukkan mie sampai matang. Yang ketiga, masukkan bumbu. Yang terakhir, mie siap disajikan. Itu algoritma. Jadi kalian membuat langkah-langkah gimana biar masalah tersebut selesai. Ada 4. Siapa yang bisa ngulang tadi? Yang bisa mengulang, ada berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama apa? Ayo. Apa itu yang pertama? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, algoritma abstraksi. Oke, setelah ini Miss Meta mau ngajak bermain games. Biasanya ya, kita mau keluar atau kabur dari menara. Kalian ceritanya lagi ditawan. Tawan, tahu nggak tawan? Diculik. Ya. Oke. Nah, di sini ini vocabulary-nya. Can you match the sentence to this picture? She has a long hair. Kira-kira long hair itu apa? Rambutnya panjang. She has short hair. Rambutnya pendek. She has straight hair. Rambutnya kayak tiara, lurus rambutnya. She has curly hair. Rambutnya keriting, kayak siapa keriting? He is young, berarti muda, betul. She is tall, tinggi. She is short. Nah ini, kita mau lihat. She has long hair. Kira-kira yang mana nih orangnya long hair? Yang mana? Ini? Apa ini? Ya, kita lihat ya, long hair. Oke. She has short hair. Yang mana? Ya, ini yang berdiri. Short itu pendek. Straight hair, lurus. Curly hair, ya, yang muda. Tall, tinggi. And short, pendek. Dark hair, rambutnya gelap, hitam, betul. Ini yang pakai kacamata. Blonde hair, rambutnya pirang. Blonde itu pirang. Mustache, iya, yang punya kumis. Elderly, tua, betul. Bald. Ada yang bald gak? Kayak Faiz, bald ya. He has beard. Okay. She is slim. Kurus. Nah ini ya, ini namanya glasses. Ayo coba dibaca bareng-bareng. What is it? Glasses. Scarf. Gloves. Handbag. Shoes. Oke, sekarang kita cuma punya waktu 13 menit untuk kabur dari menara, ya. Oke, dengarkan. Faiz. You are at the top of tall tower. Kalian ceritanya lagi di sini. To escape, you'll need to get past 4 monster. Jadi kalian harus melewati berapa monster? 4 monster. Each monster, setiap monsternya punya tugas yang berbeda. Ya, silakan menjawab setiap pertanyaan, setiap tugasnya untuk menemukan kodenya. For the code to escape the tower. Bisakah kalian kira-kira? Bisa dong. The first monster. Tugas kalian. Which person am I describing? Kalian harus mencari ciri-ciri dari orangnya. Boleh disiapkan alat tulisnya, pensil aja deh, pensil dan tangan kalian. Kalian tulis angkanya yang berapa. Nanti yang menang, ya, kita saring. Berapa orang sih yang bisa menemukan kodenya? Kalau banyak, nggak tak kasih hadiah. Kalau cuma 1-2 orang, nanti tak kasih hadiah ya. Nggak boleh nyontek jadinya. Alat, iya, pulpen aja, tulis di tangan kalian kodenya. Jangan sampai temannya mencontek. Oke? Which person am I describing? The number of the correct picture is your first digit
in the code to escape the tower. Ini monster pertama adalah kode kalian untuk memecahkan kode angka yang pertama. Ya. Oke, this person is tall and slim. Lihatin ciri-cirinya. Tall and slim. They have short brown hair. Brown itu coklat. Short itu berarti apa tadi? They are wearing blue jeans. Nah, dia pakai blue jeans and a shirt. Shirt itu kaos. Kemeja. Shirt itu kemeja. They are wearing brown shoes. They don't have a mustache or beard. Dia tidak punya kumis ataupun jenggot. Kira-kira nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak kelihatan boleh maju ke depan. Yang mana nomornya? Silakan. Jangan disebutkan masing-masing, langsung tulis. Dia pakai blue jeans. Angkanya aja ya. Iya, angkanya. Pilih satu angka. Jangan diomongin, ditulis. Iya, sudah duduk. Lanjut ke kode nomor 2. Lanjut, kode nomor 2. Lanjut, dah ya. Next, sit down. Ya. Sudah? Sudah dapat satu angka ya? Lanjut ke second monster. Monster kedua. Kalian ikuti ya, arrows and answer the question about the picture to get the next number in the code. Iya emang ya, tuh. Iya iki. Kalau kayak gini kalian jelas gak? Nah ini ya. Oke. Ini lihat gambarnya, gambar orangnya. Lalu kalian ikuti yes, no. Pokoknya ikutin anak panahnya. Oke. Does the woman have long hair? Lihatin dulu, yes or no ya. Nanti kita cari jawabannya di bawah. Is she wearing a jacket? No, kalau no kayak ikutin berarti yang no-nya. Does she, kalau kalian jawabannya no berarti ikutin ya. Nih. Nah ini silakan. Ada 8 nomor. Does the woman have long hair? Kalau yes berarti ikuti yang ini. Kalau yes lagi berarti ini baginya ini. Kalau no berarti yang ikuti yang ini. Kalau kalian bilang ini dia nggak punya long hair, ikuti yang ini. Silakan. Dah? Ini her trousers. Trousers itu ini celana. Celananya warna apa? Black atau blue? Dah ya? Hah? Handbag itu tadi tentengan. Tas jinjing. Ya. Sudah? Satu nomor aja ya, satu nomor. Mana? Glasses, dia pakai jaket atau enggak? Kalau yang ini apakah dia mengenakan kacamata? Kalau no berarti ini. Silakan dilihat. Dah? Sudah ya? Oke, sit down. Pilih satu nomor aja. This is the second monster. Ini monster yang kedua. Lanjut, monster yang ketiga. Nah, ini agak susah nih. Kita isi bareng-bareng aja ya. Duduk. Sit down.
Yang bisa ngerjain membantu Miss Meta boleh. The third monster. Use your notebooks to write down the answer. Then use the blue letters. Yang kita cari adalah yang ini. Yang warnanya biru. Oke? Then use the blue letters to spell the hidden word and reveal the third digit. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya ini apa tadi? Jenggot bahasa Inggrisnya apa? Apa? B? Jenggot. Beard. How about this? Long hair. Long hair. How about this? Yeah. Okay. Next, how about this? How about this? How about this? Nah, langsung ditulis tuh kira-kira dapatnya tuh apa ya? Kumis. Tulisannya gimana ya? Miss Meta lo lupa. Gimana ya? Mouse? Mouse? Gimana tuh mouse stick? Mouse stick ya, mouse stick, mouse touch. Oke, kira-kira nomor berapakah itu? 1, 2, 3, 4, or 5? Dilihat yang warnanya biru. Sudah ya? Belum? Dilihat setiap huruf yang berwarna biru. Tahu? Sudah? Seru ya kan? Ya, the last monster. Monster terakhir. Sudah ya? We are going to find last monster. Nah, kita lihat. Ini hapus dulu ya. Nah, lihat. Which number sequence is correct? Use your notebook to write down the answer. The correct number sequence will reveal the fourth digit. Jadi kalian harus mencari. Oh ini orangnya. Urutkan. Ya. Yang nomor 1. Ya, the number of people in the picture who wear glasses. Kalian hitung ada berapa orang yang dalam picture who wear glasses. Berarti yang kalian nanti bisa menemukan angka ini. Ya, silakan. The number of people in the picture who wear glasses. Yang menggunakan kacamata ada berapa orang? Nih, ditulis di sampingnya sini. Udah ya, tahu? How many? 1 ya, tulis 1. Next, the number of people in the picture who have curly hair. Yang punya rambutnya curly, berapa orang? Only 1? Only 1, yakin? This one and this one, berapa? 2. Okay. The number of people in the picture who have short hair. Yang punya rambut pendek, silakan. Ayo dipikir sendiri biar kalian bisa nemukan antara ini. The number of people in the picture who have blonde hair. Blonde itu warnanya pirang. Berapa? Berapa? 1? Ya, 2 or 1 ini 2 or 1 ya. Iya, only 1, benar.
Tapi apa? Adakah yang seperti ini? Nggak ada. Ayo, salah berarti. Short hair. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 ya. The number of people ini termasuk blonde ini. Iya. 2. Ini berarti yang tengah yang kalian harus cari. The number of people in the picture who has curly hair. Nah, udah dapat belum? Ya pasti kan yang depannya itu 1, 3 itu nggak mungkin, ya kan? Karena yang pakai kacamata. Curly hair berarti berapa? 4. Yakin? Yang rambutnya pendek ini 1, 2, 3 ya. 1, 4, 3. 3. Dah, berarti 2, nomor 2. Ayo, sudah dapat? Berapakah angka yang kalian dapat? Coba sebutkan. 5. Ya, boleh. 3, 4, 1, 2. Yang lain? Yang lain ada yang beda? Berapa? Zai? 2, 4, 1, 2. Yang lain? Bar? 3, 4, 8, 2. Yang lain? 3, 4, 2, 2. Yang lain? 3, 7, 1, 2. Sekarang kita lihat. Are you ready? Sudah siap? Jawabannya adalah angka 3 benar semua ya. Berarti yang nomor 2 salah nih. Yang nomor 2 3, 4. Yang ini salah. Number 3 1. Berarti ini salah, ini salah. Kira-kira yang mana? Siapa yang benar angkat tangan? Kodenya 3, 4, 1. Yang benar angkat tangan. Coba dilihatkan kodenya, tangannya semuanya biar nggak benar. Betul, 1 orang. Ayo, ayo. 2. Salah. 2. 3, 4. Bisma berapa? 5. 5 orang. 5 orang ya yang benar. Oke, lumayan. Minggu depan ya, tak bawakan hadiah buat 5 orang. Ingat-ingat siapa ya? Oke, gimana? What do you think? Seru nggak? Inilah menggunakan logika kalian, menggunakan logika berpikir kalian. Iya, kodenya 3, 4, 1, 2. You escape the tower. Give applause, tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang boleh dibuka bukunya. Silakan dikerjakan, boleh dibuka buku kalian. Kita sudah punya buku ya. Silakan dibuka bukunya halaman 5. Kita mau mencoba belajar dekomposisi masalah. Memecahkan masalah itu kecil-kecil ya. Merinci masalah kita menjadi bagian-bagian kecil. Namanya dekomposisi. Coba Miss Meta minta tolong sama siapa yang mau membacakan belajar dekomposisi masalah. Dibaca ininya, apa namanya? Masalahnya tuh apa sih di sini? Siapa yang mau baca? Ini, lintang yang kencang. Iya. Lintang tidak membawa alat tulis ke sekolah. Akhirnya Lintang kesulitan belajar karena harus meminjamkan alat tulis dari teman-temannya. Lintang pun berjanji mulai besok ia tidak akan lupa lagi membawa alat tulis ke sekolah. Ayo bantu Lintang
mengidentifikasi penyebab masalah dan pembuatan solusinya dalam bagan berikut. Oke, jadi masalahnya adalah ada teman kalian namanya Lintang nggak membawa alat tulis. Nah, kalian boleh bekerja sama dengan teman sebangku mencari masalah-masalah itu membagi masalah-masalah itu menjadi kecil ya. Pertama, alasan Lintang nggak membawa buku tulis di sini ditemukan kalau dia buru-buru berangkat ke sekolah. Solusinya adalah menyiapkan alat tulis sejak malam hari. Ada lagi, Miss, aku pengen nulis, Lintang itu nggak bawa alat tulis karena dia nggak punya duit misalnya buat beli pensil. Berarti solusinya apa? Menabung. Betul, menabung, kan dia nggak bawa. Janji tuh Lintang besok mau bawa. Oke, silakan boleh dikerjakan satu lembar berdua. Jadi kerjakannya masing-masing satu lembar aja, satu bangku satu lembar. Silakan di buku bahasa Inggrisnya nggak apa-apa. Boleh. Kamu sama bertiga yo, boleh sini bertiga. Ayo segera. Waktunya 5 menit. Nggak usah dibikin bagan, bikin bagan boleh, nggak dibikin bagan nggak boleh. Jadi ada 3 ya, ada 3 solusi yang harus kalian temukan, masalah dan solusi yang kalian pecahkan. Silakan kerjakan. Bim, Bis. Oke, Alexi, ayo. Iya, pakai bahasa Inggris boleh. Nanti yang sudah selesai boleh presentasi ke depan, satu kelompok atau 2 kelompok boleh. Cuman bacain doang. Ayo, nggak boleh dicoret-coret bukunya, dikerjakannya di buku tulis. Satu aja, masing-masing satu. Iya bener kayak gitu, Reva. Ayo, 3 masalah yang harus kalian temukan berikut dengan solusinya. Masalahnya tuh Lintang nggak bawa pensil, nggak bawa semua alat tulis. Dibaca. Iya, kenapa Lintang nggak bawa alat tulis? Yang pertama, dia terburu-buru berangkat sekolah. Solusinya dia menyiapkannya semalam. Yang kedua, dia masalahnya apa? Aku nggak bawa alat tulis. Nggak punya uang. Berarti solusinya nabung. Yang ketiga, apalagi? Apalagi, ayo. Dipikirkan boleh bersama-sama. Dicari sumber masalahnya. Boleh berempat, boleh. Bertiga boleh. Berdua boleh. Gak usah, 3 aja yang kalian tulis dalam. Kalau yang di sini solusi masalahnya terburu-buru berangkat sekolah, terus ini apa? Ya terserah kamu. Kamu boleh kerjasama. Iya, kenapa sih orang itu nggak bawa alat tulis biasanya? Menurut kamu kenapa? Tidur atau lagi sibuk? Lagi sibuk, berarti solusinya apa? Misalnya dia lupa misalnya. Jadi masalahnya beda-beda dong. Iya, beda-beda. Antara kamu dengan temanmu yang lain beda ya nggak apa-apa. Nggak boleh coret. Iya, ditulis kayak gitu, disamakan kayak gitu buatnya. Buat satu aja, satu kertas bareng-bareng. Ayo cepet. Iya. Iya, solusinya masalahnya itu beda-beda, nggak cuma satu kan. Orang itu nggak bawa alat tulis karena macam-macam kan alasannya. Nah itulah solusinya apa? Kalian menawarkan solusi ke temanmu yang nggak bawa. Boleh, salah satunya solusinya pinjam dulu hari ini. Tapi kan dia baca nih. Lintang pun berjanji mulai besok ia tidak akan lupa lagi. Nah, ayo bantu Lintang mengidentifikasi penyebab masalahnya dan membuat solusinya. Dia sudah berjanji kalau dia tidak lupa besok. Ya, boleh kayak gini. Hari ini lupa berarti besok hari ini lupa dipinjamkan temannya, boleh. Bertiga wes. Sudah selesai, Kamil sudah selesai ya? Bercanda sudah selesai biasanya nih. Kalau orang yang bercanda biasanya sudah
Selesai. Ya, Dik. Kenapa? Boleh berdua, berempat boleh. Sendiri oh boleh kalau kamu bisa. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Ayo, 5 more minutes, 5 menit lagi. Hah? Jangan sama beda. Boleh sama teman sebangkumu sama boleh. Ayo Fik, Pataska, teman. Alexi balik. Alexi. Kais boleh bergabung sama temannya. Ratri video sudah selesai. Ayo sudah belum? Hah? Terus gak apa-apa itu. Iya, yuk mati tak? Ayo silakan. Pataska sini. Ayo sini. Udah selesai. Udah selesai kan? Miss Meta lo minta tolong Alvaro. Udah sini. Ayo. Ya mintain tolong kan Alvaro. Ya bangun kesiangan boleh. Ya ayo. Udah habis kali. Ini bisa. Ya, ayo. Betul. Nanti berdua maju ke depan ya, Hasna dan Aisyah. Clareta. Aisyah apa Clareta? Aisyah. Iya. Ini Clareta, Aisyah. Tanggal 12. Ayo. Teman kalian ada yang sudah selesai, ada Clareta, Aisyah dan Hasna. Gak apa-apa, yang udah aja, gak apa-apa. Gak apa-apa yang udah saja. Yuk. Bacakan doang. Ayo. Boleh. Silakan kita berikan sambutan yang meriah buat Hasna dan Aisyah. Yeay. Ayo. Aisyah dan Hasna sudah menemukan 2 masalah dan solusinya. Apakah itu? Kita dengarkan. Silakan. Oke, apa tuh solusi dari Lintang ya yang tidak membawa alat tulis? Yang pertama, masalahnya apa? Lintang tidak punya uang untuk membeli alat tulis. Ya. Solusinya ia menabung. Oke, yang kedua. Terburu-buru berangkat sekolah. Solusi pinjam ke teman untuk sementara. Oke, solusinya pinjam ke teman tapi hanya untuk sementara. Terima kasih, tepuk tangannya. Ada yang beda? Yang jawabannya tidak sama? Dika mungkin punya jawaban sendiri. Solusinya, masalah dan solusinya? Gak apa-apa. Tidak ceroboh dalam menyiapkan sesuatu. Masalahnya terlalu gegabah. Solusinya? Tidak ceroboh dalam menyiapkan sesuatu. Oke, jadi dia karena terburu-buru ya.
Jadinya dia gabah katanya. Oke. Because the time's up, karena waktunya sudah habis. Ini nanti kalian kerjakan di rumah ya. Yang belum selesai, cari masalahnya di internet banyak. Ya, masalahnya cari di jawabannya juga ada. Oke, before we close, sebelum kita tutup, is there anyone wants to conclude? Apa sih yang sudah kita pelajari? Coding. Apa itu coding? Apa itu coding? Ya, memecahkan masalah ya. Memecahkan masalah seperti layaknya komputer. Coba ada yang bisa menyebutkan 4 berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritma. Oke. Jangan diikutin ya size-nya ya. Thank you so much everyone. Sampai ketemu di lain waktu di kelas coding yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Alvaro.